Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza wajada ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian merasakan fi batnihi syai'an, sesuatu dalam perutnya. Fashkala alaihi, kemudian dia ragu, akhraja minhu syai', apakah telah keluar sesuatu gitu kan, amla atau tidak gitu kan. Kata Rasul, fala yahrujanna minal masjidi, maka kalian jangan keluar dari masjid, maksudnya jangan membatalkan sholat gitu. Hatta yasma'u sautan au yajida rihan, sehingga engkau benar-benar mendengar suara kentutnya gitu, maksudnya suara kentutnya, atau merasakan baunya. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Betul ini. Gitu. Pada hadis yang kelima ini menunjukkan bahwa bisa diambil kaidah an-nasyakka la yazilal yakin, bahwa keraguan itu tidak bisa menghapus, tidak bisa menghilangkan keyakinan, atau kaidah yang samanya al yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi yakinkan oleh kita apabila dalam perut itu ada kerubuk misalkan dalam perut itu, kemudian kita tuh ragu, keluar sesuatu enggak ya, kentut enggak ya ketika sholat. Kata Rasulullah, jangan ragu dengan hal itu. Yakinkanlah, kalau memang tidak ada suara, kalau memang tidak ada bau kentut misalkan, maka yakinkanlah kita tidak kentut dan teruskanlah sholatnya. Nah, ini pun berembet gitu Ustaz, dengan pembahasan terkait yang pertama adalah ifrozat atau keputihan. Ini yang penanya yang waktu itu yang belum sempat dibahas. Terkait keputihan, keputihan itu suatu penyakit. Penyakit di mana yang dialami oleh kaum perempuan. Gak tahu kalau Ustadz Denny itu keluar keputihan atau tidak. Kebayang, saya tidak tahu gitu. Kehitaman ya, kekuningan gitu. Gak tahu kalau kemerahan itu, kehitaman. Nah, terkadang itu ada keluhan. Keluhan yang pertama itu seorang perempuan ketika sholat itu selalu keluar keputihan ketika sholat, dan itu katanya sering, ada yang tidak begitu. Nah, kesimpulannya sudah saya jelaskan waktu di pertemuan kapan ya, pokoknya pernah jelaskan ya. Bisa dicari lagi nanti di TV Harmoni ya, bisa dicari lagi itu kajian-kajiannya. Kesimpulannya itu tidak membatalkan wudhu, Ustaz. Jadi tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Keputihan itu kesimpulannya. Kenapa? Sebab kalau kita lihat di dalam, gimana ya menjelaskannya, vagina itu kan ada dua lubang saat vagina itu. Jadi di keputihan itu keluar dari lubang yang lainnya gitu lah. Jadi bukan tempat keluarnya kencing ataupun tempat keluarnya darah haid gitu, bukan, beda lubang gitu. Dan saya pun sempat nanya dulu ke istri, kebetulan istri kan di keperawatan ahli media gitu kan. Medis, Ustaz. Medis. Media. Ahli media keperawatan. Kan? Media keperawatan, gitu ya. Ahli media keperawatan. Saya nanya, kemudian oleh beliau dijelaskan, wah panjang sekali, liar cingeng, gitu. Minta kesimpulan langsung. Beliau jelaskan dan dikasih gambar, inilah dan penyebabnya ini. Kalau begitu cocok dengan beberapa penjelasan bahwa pada dasarnya keputihan itu adalah suatu penyakit yang tidak najis, secara hukum tidak membatalkan wudhu. Gitu. Yang kedua, terkait wadi. Ada cairan-cairan yang selalu keluar setelah pipis, setelah kencing. Ini Ustaz, ini cocok dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penyimak kita ini yang sedang live, Kang Siti Nuradin ya, dari akun Siti Nuradin. Perempuan, laki-laki. Ini teman saya sebetulnya pakai akun ini gitu, nama istrinya atau gimana gitu, tapi yang ini laki-laki ini. Ya, saya mengenalnya Kang Nurdin ini ya. Nah, bismillah Ustadz, bagaimana kalau setelah wudhu gitu kan ya, lalu ada tetesan yang keluar dari kemaluan yang disebut air bungsu. What is the meaning air bungsu Ustadznya ini? Karena sebelumnya kencing, apakah wudhunya harus diulang? Nah, itu. Ini cocok Ustaz ya? Cocok sekali ini. Nah, pas. Ya.
Ini sebetulnya sudah dibahas kajian kemarin, Ustaz, tentang wadi. Wadi ya. Kan cairan yang keluar dari laki-laki itu ada mani, Iya. mazi, dan wadi. Oh iya. Wadi itu cairan bening yang keluar setelah pipis, tetesan-tetesan. Begitu. Kesimpulannya, secara hukum, setiap yang keluar dari dua lubang itu adalah membatalkan. Itu secara hukum asal. Iya, iya. Maksudnya keluar dari lubang air kencing, gitu, yang beda dengan lubang keputihan yang tadi. Iya. Nah, kalau kita perhatikan, air bungsu ini setelah pipis itu kesimpulan yang kemarin sudah dibahas itu membatalkan wudhu, Ustaz. Oh. Itu membatalkan wudhu begitu. Dan dihukumi najis. Jadi Begitu. kalau misalkan ada air yang keluar meskipun setetes, Meskipun setetes atau setengah tetes juga yang keluar gitu kan, itu membatalkan wudhu. Gitu. Lain halnya, tenang dulu ini. Ada lain halnya. lain halnya dengan terus-terusan keluar. Oh. Jadi keluar lagi, ke air lagi, wudhu lagi. Allahu Akbar. Biasanya pengalaman saya ini ya, ketika mau ruku, Ustaz. Oke. Ketika mau ruku itu setelah lagi keluar, astagfirullahaladzim, keluar lagi, wudhu lagi. Iya, iya. Setelah itu udah wudhu, sholat lagi. Iya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, biasa sholat. Kemudian setiap mau ruku atau mau sujud itu selalu keluar dan terus-terusan keluar. Nah. Akhirnya disimpulkan ini bukan hanya sekedar air wadi, tapi ini sudah masuk penyakit dan hukumnya tidak membatalkan wudhu. Teruskan saja sholat, begitu. Ya, Teruskan saja sholat, begitu.